Great Podcast. Iya, sudah bersama saya Bapak-bapak manajemen, jajaran direksi, ada Pak Mahmudi, Pak Arso, Pak Hasan, Pak Adi. Selamat bergabung, terima kasih sudah bergabung bersama kami semua. Nah, di sini kita ada beberapa hal yang mau kita kulik, Pak. Karena ini kan temanya awal tahun, buka tahun, Pak. Jadi kita pengen tahu sebenarnya kita itu kerja keras, sebenarnya target kita itu seperti apa sih? Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, tadi Pak Mahmudi sudah memaparkan secara jelas sebenarnya banyak informasi yang disampaikan kepada kita tentang perekonomian baik secara global maupun Indonesia. Saya sedikit mau mention, Pak, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan barusan. Jadi kan kita masih menghadapi ketidakpastian, uncertainty. Jadi vaksin baru datang tapi COVID-nya terus naik, Pak. Nah, itu sebenarnya dampak secara global, atau mungkin secara makro di Indonesia sendiri terhadap company kita itu sebenarnya seberapa impact sih, Pak, ketidakpastian ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Greg. Jadi gini, kalau sebelum menjawab itu saya coba untuk flashback tahun lalu lah. Tahun lalu ketika PSBB diberlakukan pertama kali, kita semua berpikir bahwa oke, ini akan selesai 6 bulan yang akan datang. September paling udah selesai. Tapi di tengah jalan kita melihat nggak mungkin September selesai. Kemungkinan sampai akhir tahun. Sehingga tahun 2021 kita sudah bisa pulih. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan tingkat penyebaran yang sangat masif, rasa-rasanya kita harus sadar bahwa masalah pandemi COVID-19 ini nggak bakalan selesai dalam 1-2 tahun. Sangat dimungkinkan itu 3 tahun yang akan datang, di mana itu seiring dengan selesainya proses vaksinasi yang ada. Nah, ini tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa buat bagi kehidupan ekonomi di Indonesia. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, itu kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, setiap kali habis liburan itu selalu terjadi ada pelonjakan. Ya. Nah, ini pasti beberapa minggu kemudian akan diikutin dengan PSBB yang ketat. Nah, dengan kondisi ini tentunya akan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian termasuk juga Bina Pertiwi. Nah, ini yang mesti kita sikapin dengan baik. Apa yang mesti kita lakukan tentunya adalah menjaga diri kita dan juga keluarga kita, perusahaan ini, seluruh teman-teman kita itu tetap sehat. Itu pertama kali. Nah, yang kedua mesti kita lihat lagi adalah gini, bahwa fakta ya ekonomi tetap harus jalan. Dan ini ditunjukkan dengan Cina yang terus tumbuh. Ya. Tahun depan diperkirakan pertumbuhan Cina itu akan mencapai level 6-7%. Dan itu Anda bisa bayangkan dengan volume gross produknya Cina itu akan menggerakkan luar biasa. Dan itu adalah potensi buat kita Indonesia karena kita permintaan batu bara di Cina dan CPO itu akan sangat besar sekali. Dan ini sudah ditunjukkan dengan kenaikan harga coal yang mencapai 85, kemudian CPO minggu lalu mencapai 900 dolar per ton. Nah, ini adalah potensi yang luar biasa yang harus kita sikapin. Nah, ini saya yakin memberikan dampak positif buat kita di tahun 2021. Ya. Dan untuk itulah kita mesti mempersiapkan itu diri kita dengan lebih baik. Oke. Ya. Oke, luar biasa ya Pak jawabannya. Pak, saya mau sedikit menanggapi, Pak. Jadi mungkin ke depannya atau dalam waktu pendek, Pak, jangka waktu 1 tahun ke depan, mungkin pemerintah Indonesia sendiri kan lebih banyak spendingnya mungkin untuk kesehatan, Pak. Sedangkan tadi sebenarnya kalau kita lihat dari datanya bahwa pertanian itu salah satu yang tetap tumbuh positif di luar dari telekomunikasi dan juga kesehatan. Nah, menyikapi seperti itu, Pak, jadi kemungkinan anggaran pemerintah akan banyak dikuras terkait dengan kesehatan. Apakah ini juga ada strategi-strategi khusus kalau kita menanggapi apa yang akan dispendingkan oleh pemerintah, Pak? Oke, sekilas memang ya kesehatan itu menjadi hal yang utama.
Dan itu memang harus kita dukung program pemerintah. Tapi mesti ingat ya, ketika pandemi terjadi, seluruh kegiatan itu tuh diminta seluruh penduduk itu stay di rumah. Maka yang terjadi itu adalah krisis pangan. Dan itu yang harus diupayakan setiap negara bagaimana mampu mengamankan ketahanan pangan di masing-masing negara. Dan ini pemerintah Indonesia merespon dengan baik, ya, di mana program ketahanan pangan itu adalah menjadi salah satu program yang beriringan dengan program kesehatan. Nah, di sini Bina Pertiwi itu punya peran yang luar biasa. Karena apa? Untuk membuat ketahanan pangan yang bagus, tentunya nggak bisa melakukan dengan cara-cara lama, dengan pertanian tradisional. Harus shifting dari tradisional ke mekanisasi. Dan di sini itu adalah kesempatan buat Bina Pertiwi berkontribusi dalam program pemerintah, dan tentunya itu akan memberikan dampak positif buat bisnis kita. Jadi saya masih optimis tahun ini kita akan mengulang kesuksesan kita di tahun lalu mendukung pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Oke, luar biasa sekali. Wow, jawabannya tuntas sekali ya. Jadi benar-benar membangkitkan semangat kita. Nah, selanjutnya saya pengen bertanya nih ke Pak Arso nih. Jadi tadi Pak Mahmudi sudah memaparkan secara global nih Pak Arso. Nah, sebenarnya dari kondisi company kita, seberapa siap kita menanggapi challenge di 2021 ini, Pak? Ya, sebetulnya kita kan sudah belajar ya selama 1 tahun ya, selama 1 tahun 2020, dan rasanya itu sudah on track. Jadi kalau saya melihat dari sisi internal kita, jadi bagaimana merespon itu kita perbaiki dari sisi internal kita. Jadi kalau dari orangnya tadi meningkatkan imunitas, dari perusahaannya pun juga kita tingkatkan imunitas kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita pertama harus melihat dulu nih, kita punya apa itu. Pertama kita punya bisnis portfolio. Nah, portfolio BP itu menurut saya itu sudah cukup baik ya, sudah cukup baik dan cukup komplit. Ada sektor miningnya, ada agro, ada padi, industrial, sampai energi. Dan itu punya potensi untuk dikembangkan. Itu satu yang kita sudah punya tuh. Jadi kita jangan lupakan kita sudah punya, dan apa yang kita punya kita kembangkan terus. Kemudian yang kedua adalah keuangannya bagaimana. Nah, keuangan Bina Pertiwi tahun 2020 itu kita sudah rapihkan, dan menurut saya sih sekarang sudah cukup solid ya. Artinya cash flow-nya sudah cukup baik gitu. Pada saat awal tahun lalu kita kan ada ketakutan bahwa kita bisa nggak kalau misalnya terjadi kesulitan cash flow di customer dan sebagainya itu, dan ternyata kita bisa melewati dengan cukup baik dan patternnya kita sudah punya. Kemudian yang kedua, permodalannya kita sudah perkuat. Jadi tahun lalu itu kita sudah naikkan modal di setor itu sebesar 300 miliar. Nah, itu cukup kuat ya untuk mendukung pertumbuhan BP. Fasilitas bank pun kita sudah punya. Jadi kondisi keuangan sudah, menurut saya sudah cukup solid. Yang ketiga, sistem. Nah, sistem di BP itu sudah cukup baik ya. Jadi sambil berjalan kita merger 2 tahun, dan tahun ini kita sudah rapikan, walaupun masih terus ditingkatkan. Nah, kita sedang menuju ke arah digitalisasi dan digitalisasi. Nah, kita sedang berproses. Yang keempat, organisasinya bagaimana? Kita sudah tata dengan baik. Bisnis prosesnya pun kita sudah mulai perbaiki ya. Nah, yang paling penting yang terakhir adalah people-nya. Nah, people kita lihat materialnya sudah komplit, sudah cukup baik. Namun memang mesti harus ditingkatkan ya dari sisi knowledge, skill, dan behavior. Nah, ini akan kita tingkatkan terus tuh. Jadi kalau kita tingkatkan knowledge, skill, dan behaviornya, kita harapkan insan BP itu menjadi insan yang great people. Nah, itu yang kita harapkan. 5 hal inilah yang saya yakin itu menjadi modal ya buat BP untuk bisa bertahan dan bisa sustain growth di tahun 2021 dan di tahun-tahun yang akan datang. Oke, Kayak gitu.
luar biasa ya Pak ya. Nah tadi kan kita sudah dengar dari Pak Arso bahwa secara kondisi keuangan kita solid, kemudian juga kita menghadapi optimisme ya Pak ya Ya. di 2021 Ya. secara apa namanya cash flow, secara people, secara sistem kita seharusnya siap menanggapi 2021 ini ya Pak. Insya Allah. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi dong. Pokoknya setiap ada yang jawabannya tuntas kompas itu harus kita tepuk tangan ya. Oke, nah selanjutnya nih, tadi kan Pak Arso udah mention sebenarnya kesiapan organisasi. Nah sebenarnya saya coba kembali lagi nih ke Pak Mahmudi nih sebagai Presiden Direktur supaya mendeklarasikan Pak kepada kita semua target kita itu sebenarnya di 2021 itu apa Pak? Ini kalau kita bicara target 2021 ya, target atau goal, bagaimana kita membuat itu mudah diingat, sederhana, ya, dan itu bisa nempel terus di otak kita. Nah betul tuh Ya. Pak, penting tuh Pak. Itu kan penting kan, Betul, jangan Pak. sampai nanti di tengah jalan ditanya target Bina Pertiwi tahun 2021 berapa, apa, orang mikir 5 menit kan itu kan. Betul, Pak. Bagi saya kalau 8 detik nggak dijawab, berarti nggak tahu. Ya. Nah, karena tahun 2021 Bina Pertiwi akan ulang tahun ke-45 tahun, ya, cukup dewasa kan. Maka target Bina Pertiwi tahun 2021 adalah recurring profit 45 miliar. Sederhana dan saya harap ini diingat karena sesuai dengan ulang tahun atau umurnya Bina Pertiwi. Kira-kira gitu Mas Greg. Oke, luar biasa ya Pak. Sekali lagi ingat ya, 45 miliar. Wah, itu harus diingat tuh, itu penting ya. Jadi supaya Satu lagi, Yes, Pak, lanjut, Pak. satu lagi, targetnya juga sama, ya. Itu paling enggak Pak Adi Surya harus membakar harus lari Mhm. sejauh 45 kilo. Oh, Nah. oke Pak. Iya, iya. Setiap pagi. Tiap bulan. Oh, siap katanya. Siap, Pak. Oke ya, tadi sudah dideklarasikan langsung oleh Presiden Direktur kita Pak Mahmudi. Jadi 45 miliar ya recurring profit kita. Ya, tetap kita harus semangat ya. Itu sebuah tantangan, bukan sebuah ketakutan, tapi sebuah tantangan kita menghadapi 2021 ini. Nah, tadi saya udah ke sisi kiri, sekarang saya coba ke sisi kanan saya. Nah, Pak Hasan tadi kan udah di-mention Pak Hasan bahwa kita targetnya adalah recurring profit 45M, Pak. Nah, kenapa sih kenapa angkanya 45M, Pak? Kenapa, ada filosofi apa di balik itu selain tadi Pak Mahmudi sudah mention ulang tahun kita di tahun depan adalah 45 tahun. Silakan Pak Hasan. Oke. Kenapa recurring profit itu jadi target kita ya? Ini perlu dipahami dulu nih. Kita ini kan badan usaha bukan badan sosial. Ya. Kalau badan usaha itu yang dicari apa sih? Ujung-ujungnya kan pasti kan profit. Ya, profit. Tapi bukan hanya sekedar profit, tapi adalah recurring profit. Ya, jadi kalau kita artinya recurring profit nih, ya, ini pemahaman dulu nih. Recurring profit itu kan berulang. Jadi kalau recurring profit itu profit yang berulang. Ya, profit yang berulang itu kita dapat tentunya dari pendapatan yang berulang, recurring revenue. Ya, misalnya nih, orang investasi di jalan tol. Tahun-tahun berikutnya begitu jalan tolnya beroperasi, mereka tanpa melakukan aktivitas penjualan, mereka akan mendapatkan profit kan. Itu recurring profit. Jadi gampangannya nih, tanpa kita melakukan aktivitas penjualan, hanya memastikan bahwa service level kita yang diberikan ke customer itu bagus, itu profit itu akan datang dengan sendirinya, berulang gitu. Nah, kalau di BP apa recurring profit yang bisa kita ciptakan? Ya, salah satunya misalnya rental itu recurring profit buat kita. Ya. Kemudian nanti kalau PLTM kita mulai beroperasi itu recurring profit. Kemudian dari trading apa recurring profit yang bisa kita dapat? Tentunya kita dapetin dari recurring revenue. Recurring revenue dari trading itu apa? Itu pembelian dari customer yang berulang, yang rutin beli ke kita. Oke, repeat order gitu ya Pak? Ya, misalnya customer yang kontrak dengan kita, customer yang loyal dengan kita. Jadi sangat penting buat kita bagaimana kita membesarkan captive market kita.
customer-customer yang kontrak dengan kita. Karena itu akan menjadi recurring revenue kita yang pada ujungnya akan mendapatkan recurring income buat kita, recurring profit buat kita. Karena kalau kita bisa mendapatkan recurring profit, itu sangat mudah buat kita, atau kita mempunyai recurring revenue, captive market, itu sangat mudah buat kita untuk memprediksi tahun depan kita mau plan revenue kita berapa, plan profit kita berapa. Kalau kita mau targetin katakanlah tumbuh 20%, ya kita tinggal nambahin 20% dari recurring revenue kita, itu dapat gitu. Nah, kalau kita bisa memprediksi itu sangat mudah buat company untuk mengalokasikan segala sumber dayanya. Baik itu finansial, baik itu karyawan maupun sumber daya yang lain gitu. Karena bisa diprediksi. Nah, itu sangat penting buat kita. Kenapa kita mendapatkan target kita adalah recurring income. Kenapa recurring income-nya 45 miliar? Tadi filosofinya disampaikan oleh Pak Mahmudi. Itu tahun ke-45 ya, karena dan itu bukan hanya sekedar filosofi karena pas angka BP usia 45 tahun, Pak Adi harus mengurangin berat badan lari 45 kilo. Tapi gitu. Itu adalah angka yang memang achievable. Yang kita prediksi dengan kondisi makro yang akan kita lalui sepanjang tahun 2021 ini, kemudian kondisi perusahaan, kondisi persaingan juga, kita yakin itu bisa tercapai. Dari beberapa pilar bisnisnya BP, ya ada rental, ada trading, ada di energi. Kita harus punya semangat yang sama untuk mencapai angka 45 pilar itu. Nah, kemudian jangan lupa juga di salah satu misinya BP itu kan disebutkan bahwa kita akan create sustain shareholder value. Ya. Shareholder value itu diukur dari mana? Tentunya seberapa besar sih kalau perusahaan yang TBK itu kan dilihat dari harga saham kan. Iya, betul. Tapi kalau buat kita gampangnya, seberapa besar sih dividen yang akan diterima oleh shareholder? Ya, yang berkelanjutan, yang sustain dan terus bertumbuh pasti gitu. Ya, karena mereka akan mengukur berapa dividen yang diterima dengan investasi yang dia tanam di Bina Pertiwi. Itu penting buat kita. Makanya saya mengajak semua insan BP, diri saya sendiri juga, bagaimana kita semangat untuk mencapai target recurring profit yang 45 miliar di tahun 2021. Oke, luar biasa ya, Semangat. Pak. Semangat sekali. Berarti intinya kita adalah memaintain captive market ya Pak ya. Kita harus maintain captive market supaya recurring profit kita terus terjaga. Iya. Supaya kita punya positive contribution ke shareholder kita ya Pak ya. Enak kan kita tanpa melakukan aktivitas penjualan misalnya. Recurring profit itu udah pasti gitu. Nah, jadi bagaimana kita menciptakan market-market yang captive, yang maintain service level yang baik sehingga recurring revenue bisa kita dapat, ujungnya recurring profit kita dapat. Wah, luar biasa. Tepuk tangan nih. Kita beri tepuk tangan lagi. Luar biasa. Saya deg-degan loh berbicara dengan bapak-bapak yang luar biasa ini karena memang topiknya sebagai buka tahun ini memang harus benar-benar membuka wawasan kita juga ya. Jadi para great people itu bukan hanya terkotak-kotak di pekerjaannya saja, divisinya saja, tapi juga harus melihat secara keseluruhan. Company kita seperti apa, perekonomian Indonesia seperti apa, selain menambah wawasan kita. Oke, Pak, tadi kan sudah di-mention Pak, target kita adalah profit lebih kepada recurring profit. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat di 2020 kemarin, itu kita mungkin hampir lebih dari 50% ya. Selama setahun itu kita dari bulan April kalau saya nggak salah itu kita WFH Pak. Jadi memang secara activity kita banyak yang sangat-sangat terbatas Pak. Beberapa mungkin dari sales ataupun dari mekanik itu nggak bisa ke customer. Kemudian kita secara koordinasi juga susah Pak. Nah, kalau kita lihat di 2021 nanti Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak? Kita udah punya target di depan, sedangkan kita punya barrier mungkin ya, di luar dari yang disebut Pak Mahmudi ada hal yang sifatnya uncontrollable, yang nggak bisa kita kontrol itu. Nah, sebenarnya apa nih Pak yang perlu kita lakukan Pak? Oke, menurut saya, ini saya yang jawab. Iya. Oh iya, sorry Pak Hasan lagi nih Pak, kita mau dengar lagi. Jadi biar lanjut dari yang tadi Pak. Oke, ini kan kondisi kita harus WFH itu satu kondisi yang tidak bisa kita hindari ya. Bukan hanya kita, semua pelaku usaha melakukan hal yang sama dan itu demi kesehatan. Dan itu menurut saya itu cara baru kita bekerja. Memang awal-awal kita merasa sulit untuk beradaptasi dengan cara bekerja WFH. Karena belum terbiasa mungkin meeting online yang biasa meeting tatap muka gitu ya, ketemu dengan teman-teman. Tapi kebiasaan itu dengan teknologi yang ada bisa kita lakukan juga kan.
Bahkan mungkin beberapa hal kita bisa menemukan kenyamanan bahwa ini lebih efisien dibandingkan kita melakukan tatap muka WFH. Tapi WFH itu bukan sesuatu yang menjadi barrier buat kita melakukan bekerja untuk mencapaikan kinerja yang terbaik. Masih banyak, misalnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Dan itu adalah cara baru, adaptasi kebiasaan baru yang harus kita lakukan seperti itu. Dan semua itu ditentukan juga oleh budaya yang kita create, ya. Perilaku yang kita keluarkan pada saat kita bekerja, baik WFH maupun WFO. WFO pun juga kalau misalnya kita tanpa memiliki nilai-nilai budaya yang nggak bagus, nggak baik gitu, sama aja kan, nggak akan tidak akan ada deliverable-nya, outputnya tidak akan baik juga, positif juga. Betul. Jadi mau WFO maupun WFH itu hanya sebuah metodologi cara kita bekerja. Tapi semua itu akan bergantung kepada bagaimana budaya yang kita ciptakan, karena budaya itu akan mengeluarkan nilai-nilai inti, dan nilai-nilai inti itu akan mempengaruhi perilaku daripada masing-masing individu dan organisasi. Jadi kalau misalnya budayanya support untuk WFH gitu, mereka tetap akan produktif melakukan WFH juga gitu. Nah, dan panjang tahun kemarin kita udah bangun budaya kita kan. Kita punya budaya, kita punya grit, growth mindset, kemudian respect, excellent, agility, kemudian trustworthy, ya, baik di great people, great sistem, great workplace. Nah itu yang menurut saya itu mendukung kita pada situasi apapun, mau WFH maupun WFO, itu akan mempengaruhi produktivitas kita. Dan outputnya apa? Kinerjanya kita yang mesti terdeliver dengan target yang tadi tuh, recurring profit 45. Oke, luar biasa ya Pak. Berarti sebenarnya mau WFA, mau WFH, mau WFO itu sebenarnya tidak menjadi halangan ya Pak ya? Iya. Kita tetap optimis menyambut 2021 ini dengan recurring 45M. Tergantung niat kita dan amanah kita menjalankan role dan responsibility kita. Betul, penting itu, tergantung niat dan amanah. Itu harus kita catat ya, para great people sekalian, itu harus kita catat. Oke, selanjutnya Pak, tadi saya coba ke Pak Adi nih, biar mungkin kamera bisa mengarahkan ke Pak Adi. Nah, kita pengen dengar nih suara Pak Adi nih. Pak, tadi sudah sempat di-mention Pak, ada great system gitu. Nah, sebenarnya terkait dengan great system ini, ada nggak sih Pak dari manajemen sendiri menetapkan kebijakan-kebijakan strategis apa yang ingin dilakukan di 2021 ini Pak? Oke, makasih Mas Greg. Ini cukup kedengaran ya. Katanya harus deket di mulut. Ini podcast pertama kali kita nih. Betul Pak. Makanya saya grogi Pak. Cuman kita jadi artis ya. Ya, biasanya kan jadi korbuser ya, yang botak yang mewawancarai. Ini kebalik. Oke Mas Greg, terima kasih. Pada intinya begini, jadi kalau kita bilang dari tadi ketiga senior saya ya, Pak Hasan itu kan bilang bahwa kita punya 3 grade, jadi great people, great system, sama great workplace. Semua nggak bisa berdiri sendiri, jadi ketiga hal itu harus saling berintegrasi. Jadi kalau sistemnya ada, tapi di people-nya sendiri juga nggak mau, nggak konsisten untuk memakai itu juga percuma juga kan gitu. Jadi terus yang lebih penting lagi adalah pada saat kita nanti menyusun grade system, jadi kita harus punya pemahaman yang sama, punya goal yang sama, dan yang lebih penting lagi adalah harus ada dashboard, jadi yang bisa kita monitoring bersama. Masing-masing orang itu bisa mengingatkan, punyamu belum dikerjakan, punyamu belum dicapai, kan gitu ya. Artinya nggak ada silo lagi ya Pak ya? Pekerjaanmu Ya. gitu Pak ya? Jadi semuanya bisa saling terbuka, kan gitu. Karena kita punya dashboard yang sama, yang semuanya bisa melihat. Ada hal yang sebenarnya sangat penting di sini, yaitu bagaimana kita itu
membangun high performance culture. Jadi masing-masing individu di kita itu punya, kalau Pak Mahmud bilang itu punya punya target setinggi-tingginya. Jadi menaikkan target. Ya, memang kita cowok apaan Pak ya? Gitu. Targetnya kecil kan gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita udah mempunyai high performance culture, ya, kondisi apapun perusahaan kita itu, kondisi apapun di luar sana itu lagi badai atau lagi krisis, kita pasti yakin akan bisa bangkit dan berkembang lebih baik. Terus terkait dengan kebijakan di 2021, sebenarnya kita punya 6 hal kunci, ya, 6 hal kunci yang itu sebenarnya juga dijawantahkan pada saat kita tahun lalu kita kick off-kan Pandawa Project Pak ya. Pandawa Project. Jadi kita punya masing-masing divisi itu kan harus punya project yang bisa kita implementasikan di 2021. Itu meliputi apa? Di prosesnya, polisinya yang menggunakan teknologi. Seperti ini di SBO ya. Di SBO itu kita punya apa sih? Punya CRM. CRM itu gunanya untuk apa? Jadi kita mulai lagi nih, biasanya kan kita itu sporadis gitu kan, sporadis dan nggak pernah menulis. Sehingga di CRM nanti itu kita akan belajar. Jadi CRM itu adalah nanti jembatan kita antara customer dengan back office-nya kita, yang dipakai oleh bisnis consultant kita. Jadi di mana itu harapkan bisa untuk kita pakai untuk maintain trading bisnis yang sustain. Ya, bisnis kita bisa sustain. Artinya biasanya kan kalau kita planning jualan gitu ya, planning jualan itu kita hanya nggak punya nih jualan 2 bulan ke depan mau ngapain sih gitu, nggak ada. Sales funnelnya kita nggak ada. Nanti dengan CRM kita akan punya sales funnel, sehingga prediksi itu bisa dipakai juga untuk di tim marketing dan SDM untuk memperkirakan stoknya harus datang kapan. Jadi just in time-nya itu jalan. Ya, gitu. Dan kita bisa menganalisa lost deal dan deal-nya ya Pak ya. Lost deal itu betul. kenapa? Terus yang kedua di strengthen product support. Jadi kan dulunya masa lalu kita kan selalu terkenal bahwa produk supportnya BP masih kurang bagus ya gitu kan. Sehingga semakin ke sini dengan perbaikan proses yang dilakukan di tempatnya Pak Yoga, jadi produk support kita tuh udah semakin diterima oleh customer. Jadi karena di tempatnya Pak Yoga sendiri juga ada itu kan improve periodical service-nya. Dan dulu kita amburadul periodical service, unitnya ada di mana kita juga nggak tahu kan gitu. Sekarang kita udah hampir ya 95% kita udah tahu unitnya ada di mana, sehingga kita bisa melakukan periodical service. Yang ketiga juga di tempatnya Pak Isra, di marketing itu kita akan ada restructure untuk produk portofolio ya. Terus ada juga strengthen rental business. Kan tahun ini kita portofolio kita juga ada penguatan untuk di rental bisnisnya. Di organisasi yang dulunya kita juga rental itu tidak masuk di timnya SBO, sekarang nanti 2021 rental itu ada di timnya SBO, walaupun itu masih nginduk di satu departemen. Ya, at least udah ada kata-kata rentalnya, sehingga diurusin untuk pengembangan rentalnya kan gitu. Terus yang kelima adalah untuk working capital optimization ya. Itu lebih penting lagi. Kenapa? Tahun kemarin tuh hampir allowance AR dan inventory kita tuh hampir 60 miliar ya. Dan itu sangat-sangat menggerus bottom line kita. Sehingga ya kemarin yang dikatakan Pak Arso kemarin ya tadi ya bahwa minus gitu loh. Nah, semua kita bersihin di tahun ini ya. Tahun kemarin ya. Tahun ini kita udah menjadi lebih baik. Kita udah bertransaksi dengan prudent ya. Harapannya ya nggak ada lagi yang bisa kita ada allowance yang seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah
cost dan expense reduction. Kemarin kita udah kick off juga ya untuk cost dan expense reduction yang kalau 2019 ya, cost expense kita tuh di 301 ya, 301. Terus di 2020 kemarin di 258 Pak ya, 258. Nah, tahun ini berapa? Tahun ini kita mendapat challenge dari Pak Mahmudi yang angkanya tuh gampang-gampang diingat juga gitu loh. Berapa tuh Pak? Berapa Pak? Ini berapa Pak? 225 Pak ya? 225. Itu inline gimana? 225 ya, 225. Itu gampangnya gimana sih? Karena target sales berapa? 25 kan itu. Oke, Pak. Jigo gitu. Iya, kan. supaya gampang diingat ya Pak ya. Jadi ada goyang jigo nanti. Luar biasa. Sehingga gampang diingat, semua target itu gampang diingat ya. 225, 225, 45 di bawahnya kan gitu. Sehingga harapannya adalah dengan sistem yang sudah kita bangun saat ini, dengan kita memperbaiki proses ya. Karena proses itu kan berarti usaha kita untuk menuju ke hasil kan. Dan selalu ada bilang bahwa usaha itu tidak pernah membohongi hasil kan gitu ya. Ya kalau hasilnya belum tercapai berarti usaha kita belum maksimal kan gitu. Kembali ke aturan nomor 1 tadi. Paling itu aja dari saya Pak. Oke. Luar biasa sekali. Kita beri applause buat Pak Adi. Jawabannya sangat membakar semangat kita semua ya. Jadi target yang dicanangkan oleh manajemen itu sebenarnya tadi sudah sangat jelas. Bahwa angkanya itu sangat clear ya, recurring profit 45, terus kemudian dari cost dan expense sendiri, efisiensinya ditargetkan, ditargetkan 225 ya Pak ya? Ya. Wah itu sangat mudah diingat, jadi patokan kita juga nih dalam segala aktivitas pekerjaan kita. Nah selanjutnya, ini saya mau ke Pak Arso lagi nih Pak. Tadi kan sudah dipaparkan, sempat di-mention oleh Pak Adi, bahwa kita itu harus leading to higher operational excellence Pak. Leading to higher operational excellence. Nah ini sebuah tema yang kita canangkan juga di 2021 ini, bahwa kita harus menuju keunggulan operasional yang lebih tinggi. Nah itu sebenarnya maksudnya apa sih Pak? Ya, kadang-kadang klaim saya sudah melakukan operasional excellent gitu kan. Kadang-kadang perlu ada ukuran ya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, ini sebelumnya balik lagi ya tadi ke Pak Adi kan ada 5 atau 6 hal ya yang menjadi strategi perusahaan. Tadi sudah disampaikan. Tapi strategi saja itu kan hanya planning ya, planning. Nah, kalau planning itu tanpa eksekusi itu juga akan menjadi percuma. Dan strategi yang sudah kita buat itu sebetulnya adalah sesuai dengan apa yang sekarang Bina Pertiwi itu miliki. Ya. Dan kita identifikasi Bina Pertiwi itu memiliki apa saja, sehingga dengan apa yang dimiliki itu sehingga Bina Pertiwi bisa bertahan dan bisa growth. Dan apa yang masih kurang pun kita harus perbaiki karena itu menjadi penting. Nah strategi itu kita tuangkan. Nah kemudian yang paling penting lagi adalah di level eksekusinya. Nah kalau kita ngikuti manajemen Astra itu kan ada PDCA itu ya, plan, do, check, action itu. Sebetulnya itu targetnya, tujuannya adalah bagaimana kita menggulirkan operasional itu setiap tahun itu terus lebih baik gitu kan, dengan inovasi dan sebagainya. Nah apa yang sudah kita targetkan di dalam strategi tadi itu kita harus tuangkan ke dalam operasional. Nah kita sudah tuangkan tuh di dalam level divisi, kemudian level ke departemen, ke section, sampai ke level individu. Dan itu nanti kita akan buat itu menjadi satu activity yang harapannya kalau activity itu dilakukan, maka target dan strategi tadi sudah bisa kita capai. Nah bagaimana bisa mendapatkan hasil yang terbaik itu, tentu kita harus membuat inovasi, kemudian sistemnya kita perbaiki, dan betul-betul kita eksekusi dengan cermat ya, dengan planning, eksekusi, dan tentunya dengan kita kembangkan teamwork yang baik. Nah, itu yang
harapannya bahwa operasional excellence yang kita lakukan itu semakin lama semakin baik, dan kita tingkatkan operasional excellence yang sudah kita capai tahun lalu, kita tingkatkan menjadi lebih tinggi lagi. Jadi harapannya dengan higher operation excellence itu BP akan semakin lama semakin baik. Itu. Jadi arahnya ke sana. Oke. Ada kaitannya dengan culture kah Pak? Ada. Nah itu bagaimana Pak? Untuk bisa menjalankan semua activity itu kan semuanya harus sinergi. Nah untuk sinergi itu tentunya itu ada kaitannya dengan people-nya pun harus mempunyai visi yang sama, culture yang sama, semangat yang sama. Tidak boleh ada yang kenceng tapi ada yang kendor. Nah ini kita harus melangkah secara bersama-sama. Menyamakan frekuensi lah gitu. Menyamakan ya, frekuensi. Nah itu menjadi hal yang penting di dalam kunci bagaimana kita bisa mengeksekusi satu target. Jadi culture-nya itu pasti itu akan menjadi satu atmosfer yang sangat penting. Oke. Wah luar biasa ya. Ya. Jawaban dari Pak Arso. Mas lagi. Nah, saya kembali mengingatkan kepada great people, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa di chat langsung di kolom komentar di Zoom. Mungkin bisa kita mulai bacakan aja ya pertanyaan satu-satu. Ini ada dari Made, Pak Made. Tadi dari BOD sudah menyampaikan goals apa yang ingin dicapai di 2021. Bagaimana dengan kondisi existing kita di tutup tahun 2020 kemarin? Hal apa yang menjadi gap terbesar 2021 versus actual 2020? Dan direction apa dari para BOD untuk membantu perbaikan atas gap 2021 ini? Mungkin saya ke Pak Mahmudi dulu ya Pak ya. Monggo Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya ke Pak Made ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa performan kita, kalau saya coba flashback, target atau outlook kita pada waktu tahun 2020 itu adalah perhitungan kita kemarin sempat di awal tahun akan menuju ke minus 41. Ya. Dengan begitu banyak upaya kita ya dari seluruh lini, dari tim sales, timnya Pak Adi, itu adalah bagaimana memaksimalkan operasi kita, dan juga teman-teman atau rekan-rekan lain di support itu bagaimana memperbaiki bisnis proses, mengurangin kebocoran-kebocoran yang ada, sehingga alhamdulillah di tahun 2020 dari perhitungan awal kita di minus 41, akhirnya kita mampu membukukan menjadi minus 34 ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih juga atas upaya kerasnya rekan-rekan semua, sehingga hasil akhir kita di tahun 2020 itu lebih baik daripada plan awal. Nah, dari sini kita ada gap kan. Tahun lalu kita masih minus 34, dan tahun ini 2021 itu akan menuju ke 45. Tadi sempat Pak Adi Surya juga udah sampaikan bahwa upaya seluruh perbaikan itu sudah kita lakukan di tahun 2020. Nah, sehingga potensi-potensi yang membuat kita itu negatif itu sudah kita minimalkan. Nah, sehingga kami yakin di tahun 2021 maka angka 45 itu sesuatu yang sangat bisa kita capai. Realistis gitu ya Pak. Sangat realistis. Nah, hal apa yang penting kita lakukan itu adalah pastikan seluruh bisnis proses kita itu mengikuti aturan yang udah ada. Ya. Pastikan seluruh administrasi itu tuh sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai terjadi denda pajak, jangan sampai nanti kita berjualan tetapi nggak bisa ditagih. Nah, hal-hal itulah yang sederhana yang mari kita budayakan untuk kita lakukan setiap saat. Oke Pak, berarti yang saya garis bawahkan adalah secara operational excellence baik di Pro maupun pekerjaan administratif itu harus sesuai dengan aturan dan regulasi gitu ya Pak betul. Ya. Oke. Nah mungkin ada tambahan dari bapak-bapak yang lain. Ada tambahan, monggo bisa langsung dijawab saja ya Pak ya. Ya lanjut Pak Arso. Ya, sambil menunggu pertanyaan berikutnya ya. Jadi memang ada ketidakefisienan di dalam pengelolaan modal kerja, kemudian
mungkin bisa jadi ya tidak efisien atau mungkin kita agak kurang rapi ya di dalam perpajakan gitu. Terus kemudian pada saat kita jualan pun kita menimbulkan AR dan AR-nya pun menjadi tidak tertagih gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebetulnya itu secara sistem, secara proses itu sebetulnya bisa diperbaiki. Nah, kita memperbaiki proses dan sistem kalau yang tahun lalu mungkin tidak baik menjadi lebih baik dan itu bisa kita nolkan aja, itu inkrementalnya cukup bagus. Nah, jadi tahap pertama adalah kalau saya tidak perlu ngejar sales dulu deh gitu kan. Sales harus naik, ya itu urusannya Pak Adi Surya nanti nih. Tapi kalau dari internal nih, apa sih yang bisa kita rapihkan di internal, dan ternyata tuh banyak. Jadi mungkin nanti ke depannya kita harus membuat kayak customer risk risk assessment dulu gitu kan, clustering, terus kita mana yang akan kita kasih kredit itu, karena kalau kita jualan kita nggak bisa tagih juga percuma kan, ngapain itu. Jadi mendingan nggak bisa jualan nih kalau dari awal kita tahu itu nggak bisa ditagih. Kemudian interest kita akan berkurang cukup banyak karena permodalannya udah kita rapihkan. Kita minta ke Yuti kalau kita mau bertumbuh ya minta tambahan modal store lah. Jadi yang tahun lalu shareholder loan kita minta konversi, paling nggak interestnya udah hilang. Nah kayak gitu-gitu tuh agak cukup signifikan ya. Inventory juga kita minta ke tempatnya timnya Pak Hesra kemarin ya. Dimana tahun ini memang kita banyak melakukan bersih-bersih lah itu kan. Jadi harapannya dengan yang sudah kita bersihkan, kalau kita jaga, mestinya sih tahun depan tidak perlu lagi kita membuat allowance yang nggak perlu. Gitu. Nah dari situ aja sudah cukup banyak lah gapnya. Belum nanti Pak Adi Surya kalau ada inovasi tambahan jualan ya dengan kondisi yang ya mungkin lebih baik dari tahun lalu. Oke Pak. Nah Pak Arso tadi udah menjawab dan udah di-mention ke Pak Adi Surya. Kalau gitu rasanya saya harus ke Pak Adi nih. Pak, ada direction, ini kan kebetulan dari cabang-cabang juga pada nonton Pak. Oke. Nah ada direction nggak Pak terkait dengan sales? Sebenarnya gampang aja kita mikirnya gitu loh. Jadi jangan mempersulit sesuatu yang kalau yang ruwet itu bagaimana kita bisa permudah aja. Kalau kita pengen mencapai bottom line yang bagus ya kan ada beberapa hal yang harus kita lakuin. Apakah kita mau naikin top line atau kita ya ayo prihatin kita cost dan expense reduction kan gitu. Cost kita reduction untuk naikin apa sih? Untuk naikin profit kan. Kalau profitnya kita profit naik 1% aja udah cukup sangat membantu kan gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa cost mana sih yang bisa kita pangkas. Terus yang kedua adalah di expense-nya juga. Expense juga sebenarnya kita tidak semena-mena untuk expense harus turun kan gitu. Yang penting adalah hindari kemubaziran gitu aja. Jadi expense yang mubazir ya jangan sampai keluar kan gitu. Kalau memang itu perlu dan untuk meningkatkan kinerja kita ya oke aja itu. Sah-sah aja. Oke. Yang saya garis bawain tadi bahwa hal yang penting adalah proper transaction. Jadi kita minimalisir yang tidak perlu itu Pak, allowance. Kemudian dari sisi cost leadership juga harus kita maintain karena itu juga menjadi salah satu tolak ukur gimana kita bisa mengatur profit kita seperti itu ya Pak kurang lebih. Dan dari Pak Hasan ada yang mau disampaikan Pak direction ke rasanya sih udah cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Arso, Pak Mahmudi dan Pak Adi. Jadi intinya sih memang kalau ngomong gap itu ya semua ada gap dari mulai atas sampai bawah gitu. Dibandingkan tahun lalu dan tahun sekarang. Dari mulai kalau kita ngomong lihat profit and loss gitu dari mulai revenue-nya, mulai cost-nya, expense-nya, kemudian beban finansialnya sampai ke bottom line. Dan semua organisasi punya peran di masing-masing itu ya. Yang punya peran di jualan, naikin jualan, yang punya peran maintain GP yang baik, gitu, expand, kemudian sampai ke beban finansial. Jadi banyak hal yang menurut saya kita bisa belajar dari operasional kita tahun-tahun yang lalu ya. Jadi banyak sebenarnya yang sudah kita lakukan kerja keras tapi akhirnya hilang karena
ketidakefisien Oh, efisien Yep. kita ya. Tadi disampaikan oleh Pak Arso. betul. Habis oleh provisi AR, Mhm. habis oleh provisi inventory. Mhm. Nah, yang kayak gitu yang kita mesti eh, belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di tahun ini. Saya yakin kalau misalnya semua kita bisa menjalankan bisnis prosesnya dengan proper, dengan baik, ya, angka 45 miliar itu achievable bisa kita capai dengan kondisi makro yang kita optimis tahun 2021 ini insya Allah lebih baik dibandingkan 2020. Oke, mari sama-sama kita doakan semoga 2021 ini kita bisa sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak manajemen, kita bisa mencapai target kita ya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Pak Danang Rudiansyah. Monitoring pencapaian target adalah salah satu hal yang perlu diketahui dari hulu ke hilir insan BP. Sehingga kita tahu kapan akan tancap gas dan kapan harus melakukan rem, sehingga hasil lebih optimal. Parameter baku apa yang dapat dipakai saat ini bahwa company dalam kondisi on the track atau tidak atas target? Dan bagaimana kita tetap ada spirit dan power mencapai target recurring profit 45 miliar dengan kondisi internal maupun eksternal ditambah kondisi pandemik saat ini? Wah, agak panjang nih Pak. Mungkin kalau saya lihat sih secara summary-nya sebenarnya parameter-parameter apa sih Pak yang sebenarnya mungkin bukan secara baku ya, tapi parameter apa yang mudah dicerna oleh teman-teman di lapangan supaya kita bisa mencapai target itu Pak. Monggo mungkin kembali ke Pak Mahmudi. Ya, terima kasih Mas Danang ya. Pertanyaannya keren nih dan ini yang paling saya suka. Kenapa? Karena seringkali saya meminta setiap kali meeting review mingguan itu adalah kami mendorong semua lini itu harus punya leading indicator. Nah, pertanyaan Mas Danang itu adalah sebenarnya pertanyaan leading indicator. Leading indicator apa sih yang bisa kita lihat secara gampang yang menunjukkan kita on track atau enggak. Nah, tahun lalu kita sempat berhitung tuh sama Pak Arso dan tim yang lain, ya. Yaitu bagaimana kita membuat company ini itu break even, ya. Break evennya kita hitung itu angkanya 150 miliar salesnya. Dari yang sebelumnya itu tahun 2019 kita pernah mencapai rata-rata di 200 miliar, ya. Artinya selagi kita itu mampu menjual dengan sales 150 miliar per bulan dan GP 15%, ditambah dengan expand kita itu enggak lebih dari 19 miliar, maka di situ kita udah break even, ya. Nah, itu adalah salah satu leading indicator di company. Nah, turunannya harus dibikin leading indicatornya, misalnya sales, ya. Sales untuk mencapai 150 miliar secara nasional, turunannya di setiap cabang harus berapa? Nah, tadi Pak Adi udah mention terkait dengan CRM. Nah, untuk mencapai angka 150 miliar, tentunya apa? Harus ada dong activity sebelumnya. Ya, activity sebelumnya apa? Misalnya, berapa sih quotation yang sudah kita submit ke customer? Nah, berapa banyak? Berapa yang on proses negosiasi? Nah, itu adalah beberapa hal leading indicator yang bisa diturunkan dari company, turun ke divisional, turun ke departemen, turun ke section, dan sampai turun ke individu. Nah, ini yang saya harapkan semuanya memakai activity 4DX ya. Nah, itu nanti akan lebih gampang. Yep. Oke Pak. Leading indicatornya itu tadi mungkin saya sedikit menggarisbawahi break even itu artinya keadaan dalam bisnis impas ya Pak ya. Iya, tidak betul. profit, tidak rugi. Nah, itu. Nah, ini juga sekaligus sebenarnya juga menambah wawasan dari great people sekalian. Kita punya budaya yang baru, jadi mungkin ya di awal tahun ini banyak hal-hal yang sifatnya strategik, yang sifatnya mungkin relatif tanda kutip berat ya. Tapi juga menjadi pembelajaran juga buat para great people untuk mempelajari kondisi bisnis kita saat ini dan untuk kedepannya. Nah, saya mungkin agak lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Selanjutnya dari ada siapa nih kita lihat. Soalnya pertanyaannya kalau nggak salah udah ada 3.000 ya. Gak bisa dah Pak. Nah, selanjutnya dari Pak Jacob dari Brands Balikpapan nih Pak.
target utama BP adalah recurring profit yaitu 45M. Fokus utama kita untuk mencapai target tersebut apakah segi stok atau sales atau working capital. Nah, saya coba ke Pak Hasan dulu kali ya Pak. Sebenarnya yang bukan prioritas tapi ya mungkin lebih ke titik mana sih yang akan didahulukan, mungkin seperti itu kali Pak. Ya kan kalau dapat recurring profit bawahnya 45 itu kan kalau kita mesti berhitung dari atas kan. Dari mulai salesnya, dari mulai GP-nya, dari mulai expense-nya sampai ke beban finansial sampai ketemu di bawah. Jadi kalau bilang mana yang mesti difokusin ya semua mesti difokusin. Semua ya Pak ya. Gitu. Karena kalau misalnya ada satu yang melenceng misalnya, salesnya melenceng nggak difokusin, bottom line-nya nggak akan dapat. Kemudian GP-nya nggak difokusin, itu nggak akan dapat juga. Begitu juga working capital, gitu. Kalau misalnya jualan tidak proper, nanti jadi bad debt, nggak akan kecapai juga tuh. 45-nya akan kegerus juga. Ya, misalnya nih bad debt kita 10 miliar ya, kalau net profit kita berapa? Misalnya 3% misalnya, itu kan setara dengan jualan kita hilang berapa? 330 miliar kan? Kerja bakti 330 miliar hilang karena provisi 10 miliar tadi bad debt gitu. Begitu juga salesnya stoknya. Kalau stoknya nggak kita siapkan dengan proper ya, nggak akan bisa mendukung sales juga gitu. Tapi kalau misalnya kita siapkan asal-asalan, balik lagi tuh kena provisi lagi. Provisi katakanlah 10 miliar sama dengan kayak hitung-hitungan AR tuh. Kita akan kerja bakti juga. Jualan kita yang 300 miliar tuh hilang begitu aja. Jadi kalau nggak mau fokus ya semua harus difokuskan. Ya. Setiap orang kan punya, tapi kan nggak semua satu orang fokus semua. Karena di organisasi itu kan kita matrix semua kan. Mengerjakan masing-masing punya tugasnya. Anda fokus di tugasnya ada aja. Kalau orang sales ya tugas bagaimana jualan yang proper. Ya orang inventory bagaimana menyiapkan inventory yang proper untuk mendukung jualan, nggak sampai jadi obsolete inventory gitu. Ya gitu. Jadi masing-masing ya fokuslah di role dan responsibility-nya. Oke, nah itu poin penting sih dari Pak Hasan yang tadi menjawab pertanyaan sebelumnya. Jadi sebenarnya bukan salah satu atau mana yang prioritas, tapi semuanya adalah berjalan beriringan. Karena masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya. Jadi bukan sekedar ini ya Pak, salesnya tinggi, tapi secara bottom line-nya kita mengabaikan. Proper transaction-nya nggak jalan, bisnis prosesnya nggak jalan. Akhirnya jualan tinggi memang, tapi bisa jadi bad debt. Akhirnya kita effort lagi untuk menggerus GP kita Pak, untuk lawan situ. Nah itu penting, jadi semuanya ya. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Wah, ini dari Pak Abdullah. Bagaimana menyikapi penyampaian Presidir UT as a holding company atas poin konsolidasi strategis antar anak perusahaan? Wah, ini sangat-sangat berat ya sepertinya. Apakah ada duplikasi dalam anak-anak perusahaan seperti itu yang sedang dirintis BP dan AMK dan perlu dikaji lagi untuk AFCO lainnya, sehingga kita betul-betul punya sinergis yang bagus dan tidak perlu ada anak perusahaan bentrok di market ini yang tidak kita inginkan agar energi lebih bermanfaat. Oke, sebentar. Kita cerna lagi. Mungkin saya ke Pak Arso dulu, Pak. Ini berat, Pak. Tapi sepertinya karena ini pertanyaannya strategis, Pak. Jadi sepertinya satu persatu dari Bapak-Bapak sekalian bisa menyampaikan pendapatnya, Pak. Ini saya ajak aja Pak urusan dia. Saya pengen mencoba mencerna semuanya Pak Frans ya. Ya, sebetulnya kalau ngomong di Astra dulu ya, di Astra itu kan sebetulnya sudah di kotak-kotak dikasih masing-masing itu ya, kolamnya ya. Ada AHMC, ada otomotif dan sebagainya. Pun di AHMC pun juga sebetulnya sudah diatur tuh supaya tidak terjadi duplikasi. Bahwa kenyataannya adalah pada saat terjadi overlap sih mungkin ya, karena semuanya kan pengennya jualan gitu kan. Nah, yang paling sangat kelihatan kan sebetulnya kemarin sifat bisnisnya. Kalau BP dan AMK itu kan kemarin sifat bisnisnya trading. Jadi sangat memungkinkan untuk dikonsolidasi gitu. Jadi dan di merger kemarin kan, dan ini berkali-kali dimention sama Pak Frans bahwa merger BP dan AMK itu termasuk contoh yang sukses. Dan itu malah menyarankan untuk dicontoh untuk bisnis yang lain. Terutama yang mungkin sifat bisnisnya itu sama. Kenapa UT berpikir seperti itu? Yang UT kan sebagai public company kan pengen growth. Nah kalau profitnya UT udah 10 triliun,
minta growth 10% 1 triliun. Nah, mungkin levelnya UT itu sudah pengen yang gede. Jangan terlalu kecil-kecil itu. Jadi konsolidasi itu akhirnya membuat efisiensi. Kalau saya lihat sih lebih ke arah sana. Jadi efisiensi yang kita dapat dari merger BP dan AMK itu ternyata nyata adanya, dan efisiensi itulah yang pengen diharapkan di UT. Nanti ngelihat apakah ada bisnis-bisnis yang bisa dikonsolidasi sehingga lebih efisien lagi, dan UT sebagai public company itu lebih growth lagi gitu. Oke, Pak. Saya mengarah ke sana ya. Oke. Ya. Oke, Pak. Nah, dari Pak Adi mungkin ya, Pak ya. Ada tanggapan terkait pertanyaan Pak Abdullah barusan, Pak? Makasih Pak Abdullah. Kadang-kadang Pak Abdullah ini pertanyaannya agak sedikit nyelekit, tapi oke juga. Kenyataan hidup adalah pada saat kondisi kemarin itu, pada saat company yang core bisnisnya itu lagi turun namanya gitu ya, tapi ada potensi bisnis yang lain pasti akan diambil. Cuman harus diingat bahwa pada saat kita mengambil bisnis yang bukan core kompetensinya kita, itu pasti akan membutuhkan sumber daya yang bisa jadi kita nggak punya, sehingga kita harus lewat orang lain, ya kan, yang kita sendiri nggak tahu kan, yang pada akhirnya juga kita nanti nggak tahu apakah itu bisa berhasil dengan baik atau enggak, karena kita nggak bisa kontrol. Kalau kemarin saya selalu diingetin Pak Arso, Pak Adi, jualan itu nggak usah macam-macam dulu, kayak gitu. Sesuai dengan core bisnisnya kita aja, kayak gitu. Kemarin kita mau melakukan bisnis seperti ini, maintenance, FMC gitu, FMC tire gitu ya. Tapi Pak Arso selalu ngingetin, jadi nggak usah ke sana dulu ya. Kita jualan yang sesuai core kompetensi dulu, yang kita punya produknya, yang itu kita maksimalkan. Jadi kalau saya bilang sih adalah ya ayo kita di core kompetensinya kita dulu. Kalau ada company lain yang katakanlah UTR gitu ya, UTR yang dulunya di manufacture terus di manufacturing terus mau ke trading, ya sah-sah aja, itu kan UTR gitu. Tapi kita masih di core kompetensinya kita dulu lah. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Pak Hasan mau nambahin, Pak? Ya, sebenarnya directionnya Pak Frans itu pasti untuk sesuatu tujuan yang baik ya. Melakukan konsolidasi atas jenis usaha yang sama. Dan ini memang lagi di dalam kondisi kayak gini, bukan hanya kita yang lakukan ya. Kita tahu bahwa BUMN pun juga lagi mangkasin usaha yang saling cross gitu ya. Betul. Nah, ini tujuannya sama, itu untuk menghindari duplikasi. Karena kalau duplikasi bisnis itu akan menimbulkan duplikasi organisasi, kompetensi. Ya. Kemudian kalau bisnis yang sama digabung itu kan juga akan meningkatkan size-nya company, sehingga kapitalisasinya akan lebih. Nah, selain AMK dulu dan BP, apalagi biarkan Pak Frans yang mikir, jangan kita, bukan kita. Tapi saya yakin itu suatu tujuan yang baik. Ya. Setelah AMK dan BP apalagi ya kita nggak tahu, ya kan. Tapi pertimbangannya pasti bukan hanya semata-mata pertimbangan komersial bisnis ya, pasti ada pertimbangan strategis yang lain. Jadi tidak bisa dihindari 100% duplikasi pasti ya. Misalnya nih yang kita khawatirkan sekarang itu juga bisnis energi kita, renewable energy kita. Kita tahu di PAMA pun juga ada EPN kan, renewable energy juga. Tapi apakah mau digabung atau tidak kan banyak hal-hal strategik yang mesti dipikirkan. Baik tergantung dengan size, prosesnya yang tiap size juga berbeda gitu. Pasti pertimbangan manajemen juga akan melihat ke arah sana, bukan hanya sekedar melihat pertimbangan. Wah ini similarity-nya ada nih langsung digabung gitu. Enggak, pasti ada banyak pertimbangan menurut saya. Bukan strategi. Oke, terima kasih Pak Hasan. Nah, dari Pak Mahmudi, Pak. Waduh. Atau mungkin bisa men-teaser, Pak. Ada nggak yang mau di merger lagi, Pak Apo? Monggo Pak Mahmudi. Semuanya udah menjawab, jadi saya mungkin mulai dari sini. Ada pepatah atau istilah kecil itu indah.
ya kan? Tapi pertanyaannya adalah kalau bisa besar dan itu indah, kenapa harus kecil? Ya. Jadi kalau kita bisa membuat company ini tuh membesar dan indah, maka itu akan jauh lebih baik dan jauh memberikan kemanfaatan buat sesama. Ya. Dan sebuah organisasi yang besar, sebuah perusahaan yang besar, itu pasti punya kemampuan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Paling gampang, ya. Teman-teman yang ada di mana tuh Kalimantan, yang biasa naik ke Tinting kan gitu kan, paling mengarunginnya hanya Sungai Mahakam kan gitu kan. Speedboat paling mengarungin dari Tarakan ke Grogol. Tapi ketika kita itu mau mengarungin samudra, maka kita harus punya kapal yang jauh lebih besar. Karena apa? Ketika kita mengarungin samudra, itu ombaknya pasti lebih besar. Dan ketika kita itu ada di samudra, disitulah blue ocean terjadi. Ya kan? Dan blue ocean itu enggak gampang, tidak setiap orang bisa mengarungin samudra. Dan untuk itulah butuh kapal yang besar. Nah, setiap masa punya tantangannya masing-masing. Ya, jadi saat ini di tengah situasi persaingan yang cukup ketat, ditambah dengan pandemi COVID-19, maka tadi yang saya sampaikan, ombak dan badainya itu luar biasa. Maka company yang kuatlah yang bisa bertahan. Untuk bisa jadi kuat, maka membesarlah. Nah, itu menurut saya kata kuncinya. Apakah nanti ke depan itu nggak akan ada lagi pembentukan anak perusahaan baru? Sangat memungkinkan, tergantung nanti situasinya berbeda. Kalau segala sesuatunya udah mulai tenang dan memang saatnya ekspansi, saya yakin kita akan ekspansi. Jadi nggak perlu dipikirin, saatnya kita memang strateginya saat ini adalah konsolidasi supaya kita jauh lebih kuat. Oke, luar biasa. Itu sangat menjawab sih tadi pertanyaan barusan. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin sekalian bisa dijawab oleh Pak Mamdi langsung ya, Pak ya. Dari tim PSED, banyaknya frontliner yang resign baik itu mekanik, BC, bagaikan tombak, tidak ada mata pisaunya. Pertanyaannya, komposisi manpower BP apakah sudah ideal atau masih over atau bagaimana? Mungkin bisa Pak Mamudi dan juga Pak Arso sebagai DIC Human Capital. Mungkin dari Pak Mamudi dulu. Oh, saya dulu atau Pak Arso dulu? Dari Pak Mamudi dulu Pak, biar sekalian Pak. Saya dulu, nanti digongin. Ya. Oh boleh. Lebih baik Pak Arso dulu. Kalau saya jawab salah dikit nanti tambahin Pak Mamudi. Oh siap Pak. Ya, masalah bahwa ada karyawan yang resign ya, itu sebetulnya kan hak ya. Jadi orang boleh resign atau tetap stay itu kan sebetulnya sebuah pilihan. Kalau saya melihat seperti itu. Nah, dan kalau stay, kenapa bisa stay, kenapa resign itu? Ya bisa jadi karena ya saya melihatnya simpel aja, karena sudah tidak sejalan. Itu aja. Karena sudah tidak sejalan, maka saya resign. Atau karena saya masih sejalan, maka saya stay. Dan menurut saya yang stay itu ya ayo kita bekerjalah dengan baiklah itu kan, sehingga kita stay di company ini memberikan kontribusi yang memang maksimal ya, sehingga nanti akan menuju ke target company dan kita sama-sama sejalan satu visi. Nah, itu yang penting tuh. Jangan sampai stay tapi tidak sejalan, itu malah nanti akan mengganggu ritme organisasi. Dan kalau yang resign saya anggap itu sebagai karyawan yang sudah tidak sejalan visinya. Makanya ini culture itu nanti juga bagaimana kita menyamakan visi loh, salah satunya. Jadi culture itu kita kembangkan visi company seperti ini, yuk kita sama-sama mengarah ke sana. Nanti arahnya ke situ. Nah, kalau misalnya tadi yang sudah resign tidak, ya sudah itu kan pilihan.
Dan kita kan tidak memaksa orang untuk memilih, itu kan nggak bisa, gitu kan. Nah, tinggal yang stay ini ya ayo sama-sama kita bekerja dengan baik, visi company seperti ini, ya ayo kita sama-sama jalankan dan kita kembangkan perusahaan ini menjadi perusahaan yang kuat dan besar, dan pasti nanti akan kembali ke karyawan. Kalau kalau dari kita, dari manajemen seperti itu. Nah, ini Pak, saya sedikit menggarisbawahi. Komposisinya itu sudah ideal belum sih Pak, manpower kita sekarang? Ya. Dengan kondisi bisnis saat ini Pak? Ideal atau tidak itu kan sebetulnya gini ya, apa namanya, kita perlu kreativitas lah kalau saya lihat gitu tuh. Jadi masalah ideal atau tidak itu kan sebetulnya kita kan bisa membuat proyek-proyek dan sebagainya. Bahkan kalau saya bilang itu apa namanya, kalau kita tidak mempunyai kreativitas, sehingga nanti akan menjadi organisasi jadi kelihatan besar. Tapi kalau masing-masing orang memberikan kreativitasnya, kemudian memberikan sumbangsihnya, maka menurut saya sih tidak ada apa namanya, suatu organisasi kegendutan itu nggak ada, karena berkontribusi. Jadi atas kontribusi itu nanti akan menghasilkan apa namanya, produktivitas, dan itu juga nanti secara company juga nanti hasilnya akan baik gitu. Tapi kalau misalnya produktivitasnya rendah, itu yang menyebabkan menjadi tidak ideal. Jadi ukuran ideal atau tidak satu organisasi itu adalah karena ukuran produktivitas. Makanya kalau di challenge dari sisi HC itu adalah selalu yang diukur adalah produktivitas. Jadi nanti produktivitas di individu mungkin nanti juga akan menjadi produktivitas di level organisasi. Nah itu yang selalu challenge sama dari UT juga. Nah itu yang itu juga jadi program HC kita nih. Ya kita tingkatkan produktivitas. Jadi berapapun ukuran apa namanya, organisasi itu pasti akan selalu ideal. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Yang ideal adalah ketika organisasinya secara kuantiti banyak tapi produktivitasnya rendah gitu ya Pak, yang nggak ideal itu seperti yang nggak itu. Ideal ya karena produktivitasnya rendah aja menjadi tidak ideal. Tapi kalau saya lihat memang juga kedepannya arahnya adalah apa namanya, kita kembangkan apa namanya, digitalisasi dan sebagainya. Memang yang paling bagus itu jadi level operasional lebih banyak daripada level support. Kalau level support lebih gede daripada level apa yang operasional, itu tidak ideal. Jadi itu menjadi tidak efisien, karena dengan seperti itu menyebabkan produktivitasnya rendah. Jadi kita akan terus mengukur bagaimana membangun produktivitas yang selalu naik, dan apa namanya, kita akan benchmark, diukur nanti ya at least sesama AMC lah itu kan, atau sesama trading dan sebagainya. Itu nanti akan jadi ukuran-ukuran. Oke, terima kasih Pak Arso. Nah, Pak Mahmudi, saya persilahkan Pak untuk menjawab pertanyaan. Oke, gini, kalau kita bicara komposisi manpower itu selalu menarik ya. Tapi saya sepakat dengan Pak Arso tuh ya. Ibarat kata kita itu dalam satu tim pengen mendaki gunung kan gitu kan. Nah, kalau dalam satu kelompok itu tuh misi dan visinya sudah nggak sama, maka tim itu nggak bakalan bisa mencapai puncak yang diinginkan. Gitu loh. Nah, pertanyaannya sederhana juga, ya kan? Bahwa bagi saya teman-teman yang resign segala macam dengan begitu banyak variasi alasan kenapa resign, saya mah sederhana aja seperti Pak Arso, berarti dia belum atau visi misi pribadinya itu sedang tidak sama dengan company, ya kan? Kalau seperti itu bagi saya nggak perlu kita paksain, ya. Karena apa? Kalau kita paksakan nggak akan pernah ada kebahagiaan di antara kita, ya kan gitu. Nah, sedangkan hidup ini yang kita cari apa sih, ya kan? Nah, untuk itulah maka pastikan kita semua itu sejalan dengan company yang sedang kita arahkan. Company ini sedang mengarah turn around, ya kan? Sedang mengarah menjadi lebih baik, ya kan? Sedang membersihkan kerak-kerak yang kemarin itu tuh ada, sedang membersihkan kolesterol kita kan itu kan. Ya.
kita sejalan nggak? Ya kan? Kalau sejalan, ayo kan gitu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan apa tadi komposisi ya. Kalau bicara komposisi itu tuh boleh dibilang setiap saat itu nggak ada yang ideal. Karena apa? Karena perubahan lingkungan pun juga nggak ideal. Tadi saya udah sampaikan perubahan lingkungan begitu cepat, ya. Nah, yang kemarin ideal sekarang menjadi nggak ideal. Yang kemarin kita jualan 200 miliar itu sesuatu yang normal tiap bulan. Tapi sekarang 150 miliar per bulan itu udah susah. Tapi pertanyaannya, sekarang 150 miliar per bulan susah, apakah 2-3 bulan lagi kita juga akan susah? Belum tentu. Ya kan? Bisa jadi ketika nanti itu tuh kita masuk ke level jualan 3T, 4T, maka komposisi orangnya itu juga akan berubah gitu loh. Nah, yang terpenting yang mesti kita lakukan itu adalah jangan melihat komposisi jumlah, ya, tapi bagaimana kita secara pribadi meningkatkan kualitas diri kita, ya. Kalau mari kita bertanya pada diri kita, kalau memang diri kita itu berkualitas, ya kan, nggak perlu takut, ya kan. Mau di Bina Pertiwi, mau di Yuti, mau di Astra, akan diterima, ya kan. Saya nggak usah mencoba. Bagi saya nih, ya saya pribadi, karena saya tahu diri saya, ya kan. Yang terpenting bagaimana kita introspeksi. Saya mau ditaruh di Bina Pertiwi, saya mau ditaruh nanti itu di UTR, saya mau ditaruh di Yuti, atau mau nanti dipindah ke Astra yang jalanannya macet. Bagi saya nggak ada masalah. Dan apakah saya qualified untuk balik ke Yuti atau nanti pindah ke Astra? Saya yakin saya qualified. Nah, ketika saya yakin qualified, maka saya nggak perlu takut. Bisnisnya BP misalnya nih, naik turunnya, bisnis naik turun udah biasa, ya kan, udah biasa tuh. Jadi mau bisnis turun, mau bisnis naik, yang penting bagaimana kualitas diri kita jangan naik turun. Kualitas diri kita harus naik dari hari ke hari, ya. Nah, itu yang jauh lebih penting. Dan untuk itu saya mengajak saya sendiri dan juga teman-teman semua, yuk kita open mind, ya, buka mindset kita, ya, bahwa mari kita belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Kalau kualitas diri kita naik, saya yakin nggak perlu ada kekhawatiran. Luar biasa ya, kita beri tepuk tangan. Wow. Itu terakhir tadi hal yang sangat penting yang disampaikan Pak Mahmudi, bahwa sebenarnya di balik dari semua itu adalah kita membawa diri kita sendiri. Tadi kalau kita lihat di presiden letternya Pak Mahmudi, bahwa setiap diri kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi dengan meningkatkan kualitas itu, maka optimisme yang sudah dibangun oleh bapak-bapak manajemen itu pasti bisa tercapai. Oke, luar biasa, kita sudah selesai di sesi podcast, tapi acaranya belum berakhir. Kita masih ada beberapa hal lagi yang mau ditampilkan. Untuk itu tetap bersama kami semua dan terima kasih sudah menyaksikan Great Podcast. Oh, nggak ada bumpernya ya?